ambur bokso Atsawitur warenim Borgu dewa sidiamahi Diwayonah paracu adayat Om narayanu ewedem sarum yad buatem yasjabawiyam Neskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku narayanu Astia Tuam siwa Tuam dewa Ia suara Param suara Warahma Wisnu asya Rudarasya Warusah Paryaki Ratita Ampapukaram apa sambawa Rahimam pundaria kaksir Sabahia biantara suci Om kesama sama dewa Suara peran kita angkara Mamuja suara papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manasu dosa Permadat kesamam Om santi Petugas gabungan dari TNI, PVMBG, dan BNPB pantau kondisi Gunung Agung dengan
Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami akan berikan berita menarik dan inspiratif, semuanya kami rangkum di Net Bali. Video petugas BNN saat mengejar pengedar narkoba yang kabur dan ngebut di jalanan kota dan pasar Bali ramai beredar di media sosial. Aksi ini terhenti setelah mobil yang digunakan pelaku terbakar. Kejar-kejaran antara petugas BNN Provinsi Bali dan seorang pengedar narkoba di Jalan Imam Bonjol dan Pasar terjadi Kamis sore kemarin. Aksi ini direkam sejumlah warga dan petugas. Pelaku kabur dengan mobilnya saat petugas menggerebek rumahnya. Panik dan dalam pengaruh obat, pengedar ini melajukan kendaraan ugal-ugalan. Ia menabrak pagar bahkan nyaris melindas ibu kandungnya sendiri. Di jalan pelaku juga menabrak serta menyeret sepeda motor. Aksinya terhenti setelah mobil mogok dan terbakar. Masih hendak membakar barang bukti dan lari, pelaku akhirnya diringkus. Video kejar-kejaran di jalanan ini beredar luas di media sosial. BNN Bali benarkan kejadian ini. Dia turun, dia berusaha ambil barang bukti sabu-sabu itu, yang kurang lebih 1 kilo itu dibuang di mobil yang sedang kebakar itu. Nah, kemudian dia disergap juga sama anggota yang sudah mengejar, dia diamankan. Kita ingin menyelamatkan juga barang bukti. Pelaku Made Sinar Putra yang juga merupakan residivis kasus yang sama kini ditahan. Barang bukti berupa sisa sabu dan mobil juga diamankan. Petugas masih mengembangkan perkara serta jaringan ini. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Seorang warga di Bandung tewas tertembak ketika anggota Polsekta Bojong Loa Kidul menangkap pelaku penganiayaan. Selidiki dugaan penembakan ini, 4 anggota polisi diperiksa Propam Polrestabes Bandung. Usai diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih, jenazah Agus Maulana Sidin, korban tewas terkena tembakan, dibawa keluarganya ke rumah duka Jalan Karasak, kawasan Muhammad Toha, Bandung. Agus tewas dengan luka di leher bagian belakang. Peristiwa terjadi pada Minggu dini hari ketika anggota Polsekta Bojong Loa Kidul menangkap pelaku penganiayaan di gerbang tol Muhammad Toha, Kota Bandung. Tiba-tiba terjadi keributan dan terdengar suara tembakan. Penembakan diduga dilakukan Brib KPP. Kita masih dalami bagaimana kejadian tersebut, karena memang ada beberapa keterangan dari saksi yang berbeda-beda. Untuk itu diperlukan koordinasi komunikasi dengan saksi dari warga yang melihat langsung. Selidiki peristiwa ini, 4 anggota Polsek menjalani pemeriksaan oleh Propam Polrestabes Bandung. Selain itu, sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian turut dimintai keterangan. Anggi Putra melaporkan untuk NET. Polda Metro Jaya merilis 1 dari 3 tersangka pelaku pengiriman ganja seberat 252 kg yang ditutupi jeruk busuk ke Karawang pekan lalu. Sementara itu pengendara pikap yang mengangkut ganja tersebut dinyatakan tak terlibat jaringan dan dipulangkan polisi. Polda Metro Jaya memperbolehkan pulang Agus Suwandi, sopir pikap yang tertangkap mengangkut 252 kg ganja Senin lalu. Dalam keterangan pers Minggu siang, Agus dinyatakan tak terlibat pengiriman ganja tersebut. Sementara polisi masih memburu 2 orang dari 3 pelaku pengiriman ganja ke Karawang yang saat penangkapan berada di mobil berbeda. Seorang pelaku berinisial AEL pun ditangkap. Pak Agus ini juga sangat kooperatif dengan kita. Dia memberi ciri-ciri, kemudian kami dalami dan mendapatkan data 3 orang. Inisial AEL, kemudian R, dan terakhir adalah A. Informasi dari tersangka AL ini memang baru pertama kali dia melihat Agus. Senin lalu polisi menangkap Agus setelah kedapatan mengangkut 125 paket ganja seberat 252 kg yang disembunyikan di balik keranjang berisi jeruk busuk. Pikap Agus sendiri diberhentikan polisi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat karena melanggar aturan ganjil genap. Sementara 3 pelaku yang diketahui membuntuti mobil pikap Agus dari belakang melarikan diri. 1 di antaranya berhasil diamankan, sementara 2 lainnya yang berinisial A dan R masuk ke dalam daftar pencarian orang. Desita Puri, Jordi Yonatan melaporkan untuk NET.
Antisipasi erupsi Gunung Agung, Presiden Joko Widodo undang Gubernur Bali Made Mangkupastika ke istana. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di Net Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Karena itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di Net. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di Net 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian Net 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda ke sini. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News, hanya di Net. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2, hanya di Net. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Antisipasi erupsi Gunung Agung, Presiden Joko Widodo undang Gubernur Bali Made Mangkupastika ke istana. Sementara para pengungsi mulai menjual ternaknya dengan harga murah karena kehabisan bekal. Kamis siang, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengundang Gubernur Bali Made Mangkupastika ke istana untuk membahas antisipasi erupsi Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Bali.
Gubernur Bali optimis meski terjadi erupsi dampaknya akan minimal. Maksimum terdampak oleh letusan itu di luar debu ya, di luar debu hanya 12 km. Masih ada 64 desa dari 78 desa di Karangasem sendiri masih zona aman. Jadi jangan dipikirkan ini dahsyat betul sehingga menjadi semacam ancaman bagi pariwisata dan kehidupan masyarakat Bali. Sementara sejumlah warga di Desa Ningan, Karangasem, Bali mulai menjual hewan ternak mereka dengan harga murah. Warga mengaku sudah mulai kehabisan bekal. 3 juta lah satu ekornya. Biasanya berapa, Pak? Biasanya ya 7 juta lah. 7 juta. Tapi wanita itu tidak besar sekali. Iya, emang sayang itu, sayang sekali itu. Kalau enggak begini saya enggak jual itu. Karena kan untuk bekal di perjalanan enggak punya bekal itu. Lahan seluas 1,5 hektar disediakan Pemprov Bali sebagai lokasi penitipan hewan ternak. Hingga Kamis siang sudah ada 180 ekor sapi yang dititipkan. Ya, masalah para warga di pengungsian tidak selesai atau belum selesai hanya dengan menemukan tempat penitipan hewan ternak mereka. Karena sampai sekarang pun banyak sekali warga yang masih harus kembali ke desa mereka untuk mencari pakan yang akan diberikan kepada para ternak mereka. Salah satunya seperti yang saya berikan makan tadi kepada sapi yang ini, yaitu rumput gajah. Rumput gajah ini hanya ada di bawah kaki gunung di mana daerahnya dingin, sehingga banyak pula warga yang masih datang kembali ke desanya yang adalah termasuk di zona berbahaya atau zona merah. Sementara jumlah pengungsi telah mencapai lebih dari 100.000 jiwa. Mereka tersebar di 9 kabupaten dan kota. Sebagai tanda peringatan dini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah memasang alarm jika terjadi erupsi. Sinyal akan dikirim dari pos pemantau Gunung Agung. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, beralih ke informasi selanjutnya, seorang pemuka agama di Karangasem, Bali unggah foto dan videonya mendaki puncak Gunung Agung. Unggahan ini pun viral di media sosial. Inilah kondisi kawah Gunung Agung, menjadi viral dan menimbulkan polemik. Video ini diambil oleh seorang jeromangku atau pemuka agama Hindu. Dari video ini ia gambarkan kondisi kawah. Rekaman video ini diambil saat ia naik hingga puncak Gunung Agung dan diunggah Jumat 29 September. Untuk memastikan kebenarannya, tim NET sempat mendatangi rumah jeromangku di desa Pempatan Karangasem, beradius 5 hingga 6 km dari puncak Gunung Agung. Jeromangku Mokoh pun jelaskan maksud pengambilan videonya. Tanggal 19 yang munggah muncul 4 titik asap. Setelah nike pun genten tanggal 29 asap nike menambah malik 4 enten, dadosnya 8 asap, tapi asap niku ampun bergerak enten, ampun berpindah tempat enten istilahnya ke. Rekaman videonya sudah tertera tanggal, namun saat ini banyak pihak yang meragukan dan memastikan kebenaran pengakuan jeromangku. Demi keselamatan, warga tetap dilarang masuk ke zona berbahaya. Melihat dari medan yang kita lihat secara visual dari video itu bukan kawasan Gunung Agung. Ya kan? Nah, sehingga kita sedang memprediksi bahwa itu mungkin gunung yang lain. Nah, tetapi betul apabila kalau di Gunung Agung itu sudah terjadi rekahan atau asap yang keluar. Itu sudah dibenarkan dari geologi, kemarin sampai 200 meter, hari ini hanya sekitar 50 meter. Video yang diunggah di Facebook ini sudah dibagikan ratusan kali dan mendapat komentar ribuan dari netizen. Pemerintah meminta warga tidak panik dan tetap di pengungsian sembari menunggu informasi pasti tentang status Gunung Agung. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Ya, sejak Gunung Agung berstatus awas, para pengungsi meninggalkan anjing peliharaan serta anjing liar di wilayah berbahaya. Para relawan berinisiatif mengevakuasi anjing-anjing tersebut, meski kegiatan ini beresiko tinggi. Anjing liar ini mengibaskan ekornya sambil menatap para relawan yang memanggil hendak memberi makan.
Sejak Gunung Agung berstatus awas, kawanan anjing ini tak lagi punya tempat bernaung karena pemilik anjing dan warga sekitar telah mengungsi. Peduli dengan nasib mereka, para relawan yang tergabung dalam Bali Rumah Singgah Satwa ini pun tergerak. Sejak 22 September lalu, mereka memberi makan dan mengevakuasi anjing-anjing yang tertinggal di daerah zona merah Gunung Agung. Setiap harinya 20 relawan dibagi menjadi 3 kelompok masuk menyisir daerah yang sudah ditentukan. Salah satunya ke wilayah Besaki. Kegiatan beresiko tinggi ini butuh izin dari otoritas terkait. Yang ke lapangan kita sudah bekali, ibaratnya kita sudah izin dari Tanah Ampo sendiri kan, posko komandonya kan, kita sudah memperkenalkan diri, kita sudah dapatkan izin, termasuk dari kepolisian, pihak militer. Kita bekali juga identitas bahwa tim ini yang masuk ke sana. Saya ikut memberi makan anjing-anjing liar ini. Butuh usaha lebih karena anjing liar cenderung takut dengan orang asing. Nah, mayoritas anjing-anjing yang diberi makan oleh para relawan adalah anjing liar seperti ini nih. Tipikal anjing liar itu sangat berbeda dengan anjing yang sudah dipelihara oleh manusia. Mereka lebih insecure dan juga memang lebih pemalu ya. Jadi jika ada manusia di dekatnya, biasanya ini mereka pada nggak mau datang. Per hari, para relawan siapkan 200 kg makanan anjing untuk dibagikan ke beberapa lokasi. Mereka juga menyusuri perumahan warga yang telah ditinggalkan. Beberapa anjing peliharaan terlihat masih setia menjaga rumah. Kebanyakan relawan yang terlibat berasal dari kalangan mahasiswa. Mereka beranikan diri walau tahu resiko besar yang dihadapi. Teman-teman saya sudah mengasih gitu. Langsung ada gempa. Maunya lari tapi masih di sana sama masyarakatnya gitu. Cuma ya anjingnya juga kasihan ditinggal. Selain memberi makan, para relawan juga mengevakuasi anak anjing atau hewan yang ditemukan cacat. Belum semua anjing dievakuasi karena kapasitas penampungan yang terbatas. Dari sekitar 32 anak anjing yang sudah diselamatkan, semuanya langsung dicarikan adopter. Tak hanya anjing, beberapa hewan lain seperti kucing, ayam, burung, dan monyet pun pernah dievakuasi oleh tim relawan. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Sejak Jumat lalu, rekahan sepanjang ratusan meter terlihat di dalam kawah Gunung Agung. Warga semakin waspada karena di tahun 1963, Gunung Agung pernah meletus dan meninggalkan trauma bagi korban. Data pos pemantau Gunung Api Agung menyebutkan tanda-tanda Gunung Agung akan erupsi semakin besar. Jika sebelumnya telah terjadi pembengkakan pada gunung, kini sudah mulai terjadi rekahan-rekahan di dasar kawah. Bahkan rekahan mencapai ratusan meter di dalam kawah, dari arah barat daya ke arah timur laut. Rekahan tersebut memicu makin banyaknya asap atau solvatara yang keluar dari kawah. Dari informasi satelit bahwa ada rekahan di situ ya, dan kebetulan kemarin kan kita juga bisa melihat ya, itu pada saat pagi kemarin itu kebetulan udaranya jernih, bisa melihat asap, hembusan asap keluar dari kawah yang cukup. Hingga 6 jam terakhir, kegempaan Gunung Agung terus meningkat. Tahun 1963, Gunung Agung pernah meletus. Peristiwa traumatik itu terekam jelas di ingatan Wayan Genep dan Made Dira. Kakak beradik ini menjadi saksi sekaligus korban. Mereka sekeluarga tak mengetahui tanda-tanda letusan Gunung Agung sehingga tetap berada di rumah. Sang kakak, Wayan Genep, sempat terkena abu panas di bagian kaki kanannya saat berusaha keluar dari rumah yang suhu udaranya sangat panas. Kira-kira pagi masih nih Pak, jauh muntah pun ke gunung nih Pak, mementahkan lahar. Dulu ke lembah-lembah ke tekin api Pak, terus tonton tiang. Karena rumah tiang berdekatan dengan sungai Pak, kira-kira sungai antara rumah tiang ke kira-kira 40 meter Pak. Ampun dulu ke tukar ke tekin api, ada Pak. Saat itu belum ada sosialisasi dampak meletusnya gunung berapi. Warga desa menyelamatkan diri seadanya. 1.000 lebih warga Bali meninggal kala itu, dan ratusan orang luka-luka. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Setelah ini kita akan mengikuti penelusuran tentang bagaimana jadinya jika nanti terjadi erupsi di Gunung Agung. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Dan
sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Satu Indonesia kali ini bersama Wahyu Aditya, a.k.a. Wadit. Saya gelisah kenapa kok tidak banyak karya animasi lokal. Akhirnya saya harus menciptakan lembaga yang minimal bisa mencetak banyak orang yang bisa membuat animasi. Ingin merubah persepsi bahwa menggambar itu bukan urusannya seniman, tapi menggambar adalah salah satu cara berkomunikasi. Bersuara lewat karya, itu dia ya. Hai guys, welcome to Mega, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Orang ini tuh kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Mau yang fresh di pagi hari? Wow, menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi, hanya di Net. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok, silakan. Hah? Desta Mahendra kan? Dari mana? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di Net. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Ridley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Melintas Imaji. Terakhir erupsi terjadi setengah abad lalu, dentuman Gunung Agung sontak gelapkan langit Pulau Dewata. Suhu bumi turun dan rangkaian proses ini berlangsung hingga setahun. Sebetulnya seperti apa peristiwa ini diingat oleh warga yang mengalaminya? Dan kira-kira apa prediksinya jika Gunung Agung kembali erupsi? Berikut adalah penelusuran saya di lereng tertinggi di Pulau Dewata. Kembali menggeliat setelah 54 tahun tertidur cukup lelap. Aktivitas Gunung Agung terus meningkat. Hingga jelang akhir pekan ini misalnya per 6 jam terjadi rata-rata 170 gempa. Bukan hanya di lereng, getaran terasa hingga kawasan di sisi pulau yang berbeda. Rekahan kawahnya pun kian melebar. Tanda-tanda gunung siap muntahkan isi perutnya. Ia sejak ditetapkan berstatus awas pada tanggal 22 September lalu, memang kondisi dan juga aktivitas yang terjadi di Gunung Agung selalu dipantau. Apalagi dengan bertambahnya intensitas gempa dengan kekuatan yang cukup besar. Sering sekali terjadi di Pulau Bali, apalagi gempa ini pun terasa hingga ke bagian selatan Bali yaitu Kuta hingga ke Nusa Dua. Semua aktivitas Gunung Agung sangat penting untuk dipantau untuk mengetahui kapan kira-kira terjadi erupsi pada gunung berapi ini. Sakral, masyarakat Hindu Bali percaya Gunung Agung merupakan tempat bersemayamnya para Batara. Juga dahsyat, di balik tenangnya sejarah mencatat letusan terakhir puncak vulkanik ini 10 kali lebih besar dibandingkan erupsi Merapi 2010 silam. Tipenya eksplosif dan efusif. Dengan kata lain, kawah Gunung Agung akan lontarkan sekaligus alirkan berbagai material vulkanik. Mengantisipasi sejak berstatus awas, gunung dipantau intensif 24 jam setiap hari.
Ya, untuk mengetahui lebih detailnya mengenai prediksi letusan dan juga karakter dari Gunung Agung ini, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Kasbani sebagai Kepala PVMBG. Baik, Pak Kasbani, ini kan di tahun 1808 sampai dengan 1963 sudah 4 kali Gunung Agung mengalami erupsi. Nah, untuk Gunung Agung sendiri, apakah ada karakter tersendiri untuk gunung ini, Pak? Ya, kita berdasarkan sejarahnya ya, kita akan punya Gunung Agung itu kan 4 kali meletus ya. Kita tadi disebutkan 1808, 1821 ya, 1843 dan yang terakhir adalah 63. Jadi yang terakhir adalah 120 tahun. Untuk rentangnya Pak, rentang waktu dan juga tahapan-tahapan yang dialami Gunung Agung saat ini untuk letusan kali ini, apakah sama dengan 1963? Ya, bisa aja ini langsung sekaligus ya gitu ya. Nah, makanya di dalam fase level awas ini, level 4 ini memang bukan sebaiknya kita jangan himbau itu sudah berada di luar zona bahaya. Maret 1963 berjeda 120 tahun dari peristiwa sebelumnya. Gunung Agung meletus hebat. Erupsi terjadi sekitar 2 bulan sejak awal gunung berikan tanda-tanda. Langit siang berubah gelap. Suhu bumi turun hampir setengah derajat Celcius. Sebagian besar dari ribuan korban jatuh terlahap awan panas. Warga yang mengalami mengingat jelas setiap detail dari peristiwa ini. Meletus terus Pak, angkat yang ngungsi dari angin margi, si gumine Pak Sumarno lagi. Ampun aman ikut yang mau mulai tiang kesimpar. Dan wenten ngawal yang tiang mulai ampun aman itu. Perkiraan tiang 1 tahun. Prediksinya jika Gunung Agung kembali erupsi, 27 desa terdampak langsung. Puluhan ribu jiwa terancam keselamatannya. Meminimalkan dampaknya, pemerintah telah tetapkan kawasan rawan bencana. Zona hingga 12 km disterilkan. Total kini sudah lebih dari 140.000 penghuni lereng mengungsi. Warga di seluruh bagian Pulau Dewata pun diimbau waspada. Semua bersiap dan terus panjatkan harap, sembari menanti babak baru menara berapi ini. Iya, dengan ketinggian 3.142 meter di atas permukaan laut, Gunung Agung disebut sebagai Menara Suci Pulau Dewata. Jika nantinya terjadi erupsi pada gunung ini, salah satu wilayah yang terdampak paling parah adalah di Kecamatan Kubu yang ada di Karangasem ini. Dilihat dari tahun 1963, saat terjadi letusan di Gunung Agung pun, kawasan ini dilalui oleh lava, lahar dingin, dan juga debu vulkanik. Nah, hingga saat ini, warga masyarakat yang ada di sekitar sini pun sudah mengungsi sekitar 90%. Namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bali pun terus memberikan himbauan kepada masyarakat Bali agar masyarakat yang tinggal di atas radius 12 km dari puncak Gunung Agung untuk segera mencari tempat yang aman. Selain itu pula, nantinya debu vulkanik pun diprediksi akan memenuhi daerah di kawasan Pulau Dewata Bali ini. Karena itu, jika Anda berpergian, jangan lupa untuk membawa masker dan juga menutup rapat pintu dan jendela Anda. Satu lagi, jangan lupa juga untuk berdoa memohon keselamatan. Gita Natalia, Ani Setiawan melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kita akan ikuti tim gabungan dari TNI, PVMBG, dan BNPB pantau kondisi Gunung Agung dengan helikopter. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Here are the stories about passion, teamwork, battles for victory. Here we bring sports to the next level. One hour. That's all you need. Net Sport. Deru suara mesin roda 2.
Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET. Selamat malam, welcome back di acara yang bikin melek, bikin jenius, bikin baper bersama dengan kami berdua. Namanya Liga Juve ya, pasti Juve yang juara lah. Tapi daripada gadungan, mendingan kita dengerin langsung pernyataannya Jurgen Klopp ya. Mereka akan tampil lebih agresif, memberikan umpan-umpan, tetapi gol-gol tetap akan hadir dari penyerang-penyerang yang ada di depan. Saya kira nih situasinya Gak ngaruh kali kita ada pemain paling jelek waktu lawan Barcelona. itu menurut Anda jeleknya. Sampai ketemu besok dan Suka-suka. Waduh, mandi tuh. Air. Iya, masa sih? Itu lagi. Kayak air ya? Iya. Mirza ya? This is water. Water. Firza ngapain sih? Jangan tonton The Comment ya. Yuk, stay funky. Stay funky. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Petugas gabungan dari TNI, PVMBG, dan BNPB pantau kondisi Gunung Agung dengan helikopter. Pantauan dilakukan guna memverifikasi zona atau daerah terlanda jika terjadi erupsi Gunung Agung. Pantauan dilakukan di area sekitar Gunung Agung dan beberapa titik lokasi yang diprediksi akan menjadi lokasi terparah jika erupsi Gunung Agung terjadi. Puncak Gunung Agung tak bisa nampak jelas terlihat karena kondisi cuaca yang tertutup awan. Hanya saja terlihat asap yang berwarna putih kehitaman keluar dari puncak Gunung Agung. Dari hasil pantauan, PVMBG pun tak dapat memastikan kapan erupsi Gunung Agung terjadi, karena hasil dari pantauan seismograf juga masih fluktuatif. Yang dapat dipastikan hanya lokasi atau zona yang nantinya akan terdampak parah jika erupsi Gunung Agung terjadi. Kita terbang memverifikasi zona-zona ataupun daerah-daerah yang kemungkinan berpotensi terlanda. Jadi kita melihat dari udara seberapa signifikan ya kondisi morfologi di lereng-lereng yang berpotensi menjadi zona landaan gitu. Selama ini kalau yang namanya rekaman secara visual kita belum melihat karena kondisinya di kawah. Jadi kita belum bisa memastikan itu. Salah satu desa yang diprediksi menjadi lokasi terparah jika Gunung Agung erupsi ialah Desa Kubu. Meski berada di radius 12 km, nantinya desa ini akan menjadi jalur aliran lava dan dinyatakan berbahaya. Jika nantinya erupsi terjadi, masyarakat harus segera mengosongkan area ini. Wilayah Kubu, kan Kubu ini dilalui jalan yang besar. Setiap hari pasti kendaraan lewat. Nah, padahal di sana daerah yang cukup rawan. Nah, kita akan adakan di sana pos pantau berapa kendaraan yang masuk. Itu daerah yang rawan itu sekitar 28 km. Jadi masyarakat yang masuk ke sana harus dipantau dan harus keluar pada pos pantau 2, pos pantau berikutnya. Jadi dia tidak bisa masuk dan berdiam di sana, nggak boleh, karena akan sangat rawan. Tidak hanya masyarakat di Desa Kubu saja, sampai saat ini pun masyarakat yang rumahnya masuk dalam daftar 28 desa berbahaya dihimbau untuk tidak lagi kembali ke rumahnya dalam masa waktu yang belum ditentukan hingga kondisi Gunung Agung aman. Vera Zenvia Dewa Priana melaporkan untuk NET.
Gubernur Bali Made Mangkupastika menegur para pengungsi yang tinggal bersama ternaknya. Para pengungsi tersebut diminta pindah ke tempat yang layak agar bisa hidup secara layak. Mengetahui adanya pengungsi Gunung Agung asal Kecamatan Kubu, Karangasem, Bali yang masih mengungsi bersama hewan ternaknya, Gubernur Bali Made Mangkupastika pun langsung mendatangi pengungsian di Desa Bukti, Kecamatan Kubu Tambahan, Buleleng, Sabtu siang. Gubernur Bali meminta pengungsi untuk pindah lantaran tempat pengungsian yang ditempatinya tidak layak karena fasilitas MCK kurang serta susah untuk dilakukan pengawasan. Made Mangkupastika menilai pengungsian yang ditempati warga di hutan jati bersama hewan ternaknya ini sangat kumuh lantaran tidak adanya MCK, sehingga warga pun membuang hajat sembarangan di tengah kebun warga. Dengan gaya hidup seperti itu akan menimbulkan penyakit bagi para pengungsi. Tidak hanya kurangnya fasilitas, namun daerahnya pengungsian ini mengalami kesulitan air bersih dan rawan kebakaran. Pemerintah Desa Bukti pun diminta untuk menyediakan tempat tinggal yang layak seperti wantilan dan balai banjar yang kosong. Dengan penuh kerendahan hati kepada kerama yang mengungsi di sini untuk pindah ke tempat nyaman yang sudah kita persiapkan. Ya, bahwa mereka di sini betul-betul atas kehendak mereka sendiri sudah dibujuk oleh kepala desa, oleh jero bendesa, tapi mereka masih belum bersedia untuk pindah. Tapi mudah-mudahan setelah saya datang ini mereka mengerti. Di sini tidak ada air, listrik nyantol, jalanan rusak, di tengah-tengah hutan jati yang kering, sangat bahaya. Dengan adanya instruksi dari Gubernur Bali, aparat pemerintah Desa Bukti, Kecamatan Kubu Tambahan, Buleleng akan segera memindah para pengungsi asal Desa Duku ini ke tempat yang layak. Desa Bukti telah menyiapkan wantilan milik si mantri serta alternatif lain seperti balai banjar. Saya berserta Pak Jero berupaya nanti membujuk dan biar mau pindah gitu. Harus mau pindah. Kalau tidak begitu nanti kami terus dimarahin sama Pak Gubernur. Ya. Mungkin itu saja. Di mana rencananya Pak mereka? Sedang makin upayakan dengan Pak Jero Klian, mungkin yang di kelompok atau di tempat di PAUD ada berupaya nanti. Itu tempat itu aman Pak? Aman sekali dan bagus, lagi dekat sejuk, ada air dekat, semuanya fasilitas gampang di sana. Sementara itu, para pengungsi mengaku akan mengikuti instruksi dari pemerintah Bali untuk segera pindah. Namun para pengungsi akan tetap menempatkan ternaknya di bawah hutan jati tersebut serta akan memindahkan pertimuannya ke tempat yang baru. Sudah membujuk teman-teman tiang, masyarakat tiang akan mau kan pindah gitu. Mencari tempat yang sekali Pak Gubernur Nike tiang mau pindah. Nanti setelah dan koordinasi sarang teman-teman tiang sini mencari tempat yang aman, yang layak itu. Hingga saat ini para pengungsi asal Kecamatan Kubu, Karangasem, Bali yang mengungsi ke wilayah Desa Bukti mencapai 1.212 jiwa yang tersebar di 3 dusun. Namun jumlah pengungsi yang berada di wilayah Kabupaten Buleleng mencapai 13.000 jiwa yang tersebar di beberapa titik di kawasan Tejakula hingga kota Singaraja. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Sejak 2 hari terakhir, pengungsi Gunung Agung, Bali di Gor Swecapura dihebohkan serangan serangga tomcat. Luka melepuh pada kulit pun tampak meski sengatan tomcat yang diduga terjadi pada malam hari tak dirasakan pengungsi. Sejumlah pengungsi Gunung Agung yang berada di posko bencana Gor Swecapura, Kelungkung, Bali, sejak 2 hari terakhir diserang serangga jenis tomcat. Kulit mereka terbakar dan melepuh. Lokasi gor yang dekat dengan area persawahan menyebabkan tomcat dapat dengan mudah menyerang pengungsi. Terlebih, sebagian pengungsi tidur di belakang area gor tepat di samping sawah. Pas tidur itu, besoknya baru ketahuan kalau pas kena nggak terasa dia. Ya menyebar, ininya menyebar kayak cairannya itu. Kalau udah sempat digaruk, terus digaruk daerah lain, kena dia. Serangan tomcat diduga terjadi pada malam hari. Sorotan lampu atau cahaya adalah objek yang menarik serangga ini. Kadek Martana melaporkan untuk NET. Usai mengantar tim medis ke pengungsian, sebuah mobil ambulans milik RSUD Kelungkung terbakar di tengah jalan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sopir kena luka bakar ringan pada lengan kiri. Sabtu sore, sebuah mobil ambulans milik RSUD Kelungkung terbakar di Terminal Amlapura. Kejadian bermula ketika ambulans usai mengantar tim medis ke posko pengungsian Gor Swecapura. Mobil tiba-tiba dihentikan oleh sopir di tengah jalan karena melihat ada percikan api pada dashboard mobil. Mobil pun terbakar seketika. Api berhasil dijinakkan setengah jam kemudian oleh petugas BPBD dan pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pakai hati deh. Suruh
jemput, ya tentunya udah mobil kebakar di area Galiran Pasar. Supir ambulans pun dilarikan ke RSUD Kelungkung. Supir hanya mengalami luka bakar ringan pada lengan bagian kiri. Api pada bagian dashboard mobil di depan. Oh, langsung Bapak tarik di ya. Tadi sih begitu saya sedikit karena saya menyelamatkan mobil juga. Kalau tidak cabut akinya itu nanti kan bisa meledak. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditafsir mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Upacara memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Sedangkan di Kabupaten Kelungkung, Bali, upacara yang digelar di Gor Swecapura diikuti oleh ratusan pengungsi Gunung Agung. Presiden Joko Widodo memimpin upacara kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu pagi. Hadir dalam upacara ini diantaranya Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Yusuf Kala, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio, dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Di kesempatan ini Presiden mengajak masyarakat untuk selalu berpegang teguh pada Pancasila guna mengantisipasi bahaya laten komunisme. Pegang teguh Pancasila, jaga persatuan kesatuan. Jangan beri ruang kepada ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila. Apalagi memberi ruang pada PKI. Tidak. Komitmen kita, komitmen saya, komitmen pemerintah jelas. Karena di TAP MPRS 25 tahun 66 jelas bahwa PKI itu dilarang. Jelas sekali. Sementara itu, ratusan pengungsi Minggu pagi berbaris rapi di halaman Gor Swecapura, Kelungkung, Bali. Berbaju bebas dan boleh memakai sendal jepit, mereka bergabung dengan jajaran pemerintah Kabupaten Kelungkung dan siswa sekolah untuk mengikuti upacara bendera kesaktian Pancasila. Gor ini menjadi tempat tinggal sementara bagi warga yang tinggal di sekitar Gunung Agung selama aktivitas gunung masih tinggi. Pengungsi menyambut baik upacara ini. Bahkan tak sedikit yang mengaku baru pertama kali mengikuti upacara seperti ini. Tidak pernah. Ini kan kebetulan karena saya yang ngungsi disuruh mengikuti upacara gitu. Perasaannya senang saya sebagai petani dapat bertemu dengan pejabat-pejabat di sini. Jumlah pengungsi di Kabupaten Kelungkung mencapai 24.000 jiwa lebih. Posko pengungsian tersebar di beberapa titik. 3.200 jiwa diantaranya menempati Gor Swecapura, Kelungkung. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Kodam 9 Udayana bersama ribuan masyarakat Bali gelar doa bersama. Melalui doa bersama lintas agama ini diharapkan menguatkan masyarakat Bali dalam menghadapi bencana Gunung Agung. Kodam 9 Udayana bersama seluruh komponen masyarakat Bali menggelar doa bersama lintas agama untuk keselamatan bencana Gunung Agung. Doa bersama yang berlangsung Sabtu sore di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar diikuti oleh ribuan siswa, masyarakat, anggota TNI, Polri, dan elemen masyarakat lainnya. Secara bergiliran, 6 pemuka agama Hindu, Islam, Katolik, Kristen, Protestan, Buddha, dan Konghucu memimpin doa bersama. Pangdam 9 Udayana, Majen TNI Komarudin berharap doa bersama oleh ribuan umat ini dapat menguatkan warga Bali dalam menghadapi bencana alam Gunung Agung. Di sisi lain, Pangdam juga menyayangkan adanya pihak-pihak yang memberikan informasi tidak benar sehingga warga yang sudah berada di zona nyaman justru ikut mengungsi. Kita tahu sekarang banyak berita-berita bohong, berita-berita hoak yang seharusnya kalau kita dikatakan tadi maksimal itu 70.000, tapi sekarang sudah 144.400 sekian. Ya, kalau kita lihat garis 1, garis 2, garis 3, garis 4 tidak sejumlah itu. Tetapi kenapa meningkat? Karena berita-berita yang memperbesar, mempolarisasi bagaimana Gunung Agung itu. TNI sendiri sudah siap membantu pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana Gunung Agung. Saat ini TNI sudah membuat sejumlah tenda, dapur, lapangan, dan mengirim anggotanya untuk berpatroli mengamankan wilayah yang ditinggalkan oleh warganya. Surya Senja melaporkan untuk NET. Untuk melaksanakan doa. Ya, tol Bali Mandara menjadi tol di Indonesia yang pertama dalam penerapan 100% pembayaran non-tunai. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di NET Bali.
kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di NET. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Desta Mahendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di NET. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis yuk. Ini Talk Show hanya di NET. Ya, bagi pengendara yang akan menggunakan jalur tol di Bali Mandara, siapkan uang elektronik. Tol Bali Mandara merupakan tol di Indonesia yang pertama dalam penerapan 100% pembayaran non-tunai. Peresmian penerapan transaksi non-tunai berlangsung di pintu tol Bali Mandara pada 1 Oktober 2017. Peresmian dihadiri oleh Kepala Badan Pengaturan Jalan Tol, Direktur Utama PT Jasa Marga Tol, Direktur Departemen Kebijakan dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, dan sejumlah jajaran perbankan. Penerapan sistem non-tunai ini bertujuan untuk mempercepat transaksi di gerbang tol. Pengendara cukup menempel kartu atau uang elektronik pada alat pemindai dan palang pintu akan terbuka secara otomatis. Tol Bali Mandara merupakan satu-satunya tol di Indonesia yang lebih awal menerapkan 100% pembayaran non-tunai. Secara nasional, penerapan non-tunai di tol baru mencapai 49% per 26 September 2017, sedangkan Bali sudah 100%. Kepala Badan Pengaturan Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum Heri Trisaputra mengapresiasi upaya terobosan yang dilakukan tol Bali Mandara sehingga mampu merealisasikan program pemerintah yakni Gerakan Nasional Non-Tunai Lebih. PT Jasa Marga Bali Tol sendiri sudah bekerja sama dengan sejumlah perbankan yakni BRI, Bank Mandiri, BCA, BNI, BPD Bali, dan BTN. Jadi masyarakat bisa memperoleh uang elektronik di bank tersebut maupun di sejumlah minimarket. Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena untuk tahap awal pemberlakuan sistem non-tunai ini, masyarakat bisa membeli uang elektronik di pintu gerbang tol. Surya Senja melaporkan untuk NET. Ribuan peserta berlari di atas jalan tol Bali Mandara Minggu pagi. Tak hanya disuguhi pemandangan pantai, peserta juga memperebutkan hadiah bernilai hingga ratusan juta rupiah. Berlari di atas tol Bali Mandara. Di mana lagi kalau bukan di ajang BCA Bali Run 2017. Ribuan peserta dihibur dengan pemandangan laut yang disuguhkan. Sepanjang 25 km rute lari, peserta dapat menikmati pemandangan kawasan Benoa, Bandara Ngurah Rai, dan Nusa Dua Bali. Berlari di atas jalan tol yang dibangun di atas laut ini baru pertama kalinya digelar. Menyesuaikan lokasinya, tema tahun ini adalah Run Across the Sea. Angin pantai sepoi-sepoi yang meniup pun jadi penambah semangat para pelari.
Bedanya kalau di atas tol berhubung banyak angin, lebih adem, lebih segar, terus view-nya beda ya. Saya biasanya lari cuma di pinggir pantai atau ngarang gunung. Cuman ini kan sensasi beda di mana pelari-pelarinya itu ngerasa pengalamannya berubah. Namun keletihan setelah berlari puluhan kilometer pun terhapuskan saat mereka sampai di garis finish. Acara ini dimaksudkan mendukung pemerintah dalam meningkatkan kunjungan 70 juta wisatawan. Sebagai wujud partisipasi BCA di dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia, khususnya di Pulau Bali. Event ini kami sengaja memang memilih secara khusus dan unik, yaitu berlari di atas tol laut. Ada 3 kategori yang dilombakan dalam acara ini, 25K, 10K, dan 5K. Para peserta memperebutkan total hadiah mencapai ratusan juta rupiah. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Ya, selanjutnya, seiring perkembangan zaman, jersey sepak bola kini tidak hanya digunakan di atas lapangan saja. Seperti di Prancis, di mana jersey klub Paris itu Saint-Germain mampu diubah menjadi gaun pada acara Paris Fashion Week. Terus berkembangnya sepak bola membuat olahraga si kulit bundar kini bukan hanya dipandang sebagai sebuah permainan. Sepak bola telah berubah menjadi sebuah industri yang berperan besar dalam roda ekonomi dunia. Contohnya seperti di Paris, Prancis, di mana jersey sepak bola tidak hanya digunakan untuk bermain sepak bola di lapangan. Jersey klub Paris Saint-Germain ini juga tampil di acara fashion terbesar dunia, yakni Paris Fashion Week 2017. PSG berkolaborasi dengan perancang busana street Couture Coche menampilkan seni fashion bertajuk jersey. Jersey PSG pun dimodifikasi menjadi gaun dan jubah. Hadirnya jersey PSG di acara ini tentu akan menaikkan popularitas Le Parisien sebagai salah satu klub sepak bola terbesar di Prancis bahkan dunia. 2 bintang PSG, Dani Alves dan Neymar juga hadir dalam acara ini. 2 pemain asal Brasil ini juga tak mau ketinggalan untuk melenggang di atas catwalk layaknya model profesional. Ya, informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Anda dapat menyaksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali dan jangan lupa langsung di-subscribe juga tayangannya. Setelah ini, kami akan memutarkan video klip dari Bangku Kosong featuring Pusparini. Nah, band ini bergenre pop rock alternatif dan akan bawakan lagu dengan judul PHP. Bagi Anda yang mempunyai video klip musik atau cover dan ingin ditayangkan di Net Bali, bisa langsung cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami yaitu @netbaliofficial. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu kembali esok hari. Matur suksma. Om Santi 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 Om. Tiba-tiba menghilang, selalu sibuk dengan segala urusan. Adik, the PHP ini beli. Adik, banyak kabar beli. Sing ada negel nidang, ngai hati tersenyum. Bila cinta ini tak lagi bersatu.